Thanksgiving di rumah ibuku selalu mengikuti naskah tak terucap yang sama. Mejanya ditata dengan sempurna, peralatan makan perak mengilap, serbet kain dilipat membentuk segitiga, lilin-lilin berkelap-kelip seolah kami akan syuting iklan. Kalkunnya selalu harum. Begitu pula roti gulung kayu manis, ubi jalar, dan pai. Di permukaan, semuanya terasa hangat dan tradisional, tetapi di baliknya, itu adalah teater, dan adikku, Brad, selalu menjadi bintangnya. Dia duduk di ujung meja, seperti setiap tahun, bersandar dengan percaya diri yang santai dan mudah, membuatnya tampak seperti ia memang pantas di sana. Brad tidak perlu mencoba. Ia tidak pernah mencoba. Orang-orang memberi ruang untuknya tanpa diminta. Dan ibuku, Diane, ya, ia memastikan sorotan tetap tertuju padanya. Suaranya akan nyaring setiap kali ia menyebut namanya. Kisah-kisahnya selalu seolah kembali ke sesuatu yang telah dicapai Brad, membeli mobil, naik jabatan, hampir membeli rumah. Kau akan mengira ia menyembuhkan kanker dari cara ia bercerita tentangnya. Dan aku? Saya Natalie, si pendiam, si pembantu membersihkan piring-piring, si orang yang tak pernah ditanyai pertanyaan serius, semuanya selalu berawal dengan cara yang sama. Setelah piring-piring terisi dan obrolan ringan berakhir, Diane akan mencondongkan tubuh dengan binar mata yang familiar, seperti tanda bahwa ia punya pengumuman, sebuah pertunjukan akan dimulai. Ia mengangkat gelas anggurnya seperti tongkat, siap memimpin kekaguman seluruh ruangan. Jadi, katanya, sambil mengucapkan kata-kata seperti isyarat panggung, Brad baru saja menyelesaikan pembelian rumah terindah, 4 kamar tidur, dapur yang telah direnovasi. Halamannya luar biasa indah. Ini investasi yang nyata, kau tahu, sesuatu yang punya masa depan. Ruangan itu berdengung dengan rasa setuju yang sudah bisa ditebak. Bibi Barbara terkesiap kecil karena senang. Sepupuku, Lisa, bertepuk tangan pelan. Brad, tentu saja, tidak mengalihkan pandangan dari piringnya. Ia hanya memberikan senyum setengah hati yang telah ia sempurnakan selama bertahun-tahun. Senyum yang seolah berkata, "Oh, berhenti, tapi teruslah berjalan." Aku meneguk air, bukan anggur, belum lalu, tepat waktu, Diane mengalihkan pandangannya ke arahku. Aku tahu tatapan itu bahkan sebelum ia memiringkan kepalanya. Sayang, katanya, nada lembut dan penuh simpati menyelimuti setiap suku katanya. Kapan akhirnya kau akan berumah tangga? Itu dia, kalimat itu, kalimat yang telah kudengar dengan berbagai cara selama bertahun-tahun, dibalut kekhawatiran, dibumbui dengan nada merendahkan. Tak peduli bagaimana aku menjawabnya. Tak pernah. Apapun selain cincin, hipotek, dan foto keluarga yang siap difoto adalah kekecewaan, sesuatu yang harus kuakui dengan sopan, lalu cepat-cepat beralih kembali ke Brad. Selama bertahun-tahun, aku hanya menurutinya. Aku tersenyum, tertawa, dan memberikan jawaban samar. Oh, suatu hari nanti. Atau, aku hanya sedang mencari tahu. Aku membiarkannya begitu saja karena membuat keributan hanya akan membuktikan apa yang dia katakan, kan? Tapi tahun ini berbeda. Bukan karena aku harus membuktikan sesuatu, melainkan karena aku tak lagi peduli apakah dia setuju atau tidak. Perubahan dalam diriku itu tidak terlalu keras. Perubahan itu tenang, halus, seperti saat kau menyadari suatu pagi bahwa kau telah berhenti merindukan seseorang yang tak pernah benar-benar muncul untukmu sejak awal. Maka, aku mendongak dari piringku dan menatap matanya, tenang dan mantap, lalu tersenyum, tetapi itu bukan jenis senyum yang ia harapkan. Kubiarkan keheningan itu meregang, membiarkannya meresap ke dalam ruangan bagai kabut yang perlahan. Pertanyaan Diane masih menggantung di udara, lembut namun berat, menungguku untuk merespon seperti biasa. Dengan senyum sopan, pengalihan lembut, anggukan pada versi mereka tentang bagaimana kehidupan nyata itu. Tapi kali ini, aku sudah tak tahan lagi. Aku meraih anggurku, tenang dan hati-hati, membiarkan gelasku diam sejenak di tanganku sebelum meneguknya sedikit demi sedikit. Cukup lama untuk membuat Brad bergeser di kursinya, cukup lama bagi Diane untuk meliriknya, mengira aku akan bercanda, cukup lama bagi semua orang untuk menyadari bahwa aku tidak akan menghaluskannya. Aku meletakkan gelasku perlahan. Lalu, aku menatap lurus ke arah ibuku, dan aku tersenyum. Bukan senyum yang meminta izin, senyum yang membuat orang-orang mendongak. Oh, kataku dengan suara datar, aku sudah melakukannya. Diane berkedip. Melakukan apa? Tenang saja, kataku, masih tersenyum. Aku hanya tidak mengundang siapapun yang meragukanku. Garpunya membentur piring dengan dentingan tajam yang bergema lebih keras dari seharusnya. Tak seorang pun bicara. Bibi Barb, Lisa,
Bahkan Brad pun tak. Mereka semua menatapku seolah aku baru saja mengatakan sesuatu yang tak senonoh atau mustahil. Mulut Diane sedikit terbuka, matanya terbelalak bingung, seolah gagasan bahwa aku punya kehidupan di luar pengetahuannya bukan hanya aneh, tapi juga menyinggung. Aku tak mengalihkan pandangan. Aku membiarkannya duduk dengan semua asumsi yang baru saja retak bagai kaca tipis, dengan pesan tersirat di balik kata-kataku. Kau tak pernah melihatku. Kau tak pernah bertanya, dan aku tak butuh kau bertanya, dan itu baru permulaan. Aku tidak terburu-buru. Kubiarkan keheningan itu bertahan, membiarkannya mengerjakan tugas berat. Terkadang, keheningan membawa beban yang lebih berat daripada suara keras apapun, dan malam itu, itulah yang kulakukan. Bibi Barb yang pertama bergerak. Ia meraih kentang tumbuk seolah-olah tangannya butuh sesuatu untuk dikerjakan. Tetapi bahkan saat itu pun, ia terus melirik ke arahku. Seolah-olah ia sedang mencoba menghubungkan Natalie yang ia pikir ia kenal dengan yang duduk di depannya, Diane berdeham. Jadi, di mana rumahmu ini? Suaranya kini terukur, tak lagi penuh kemanisan, hanya hati-hati. Ia mencoba memulihkan posisi, mengingatkan mereka bahwa ia masih punya wewenang untuk bertanya. Aku mengangkat bahu sedikit. Tidak jauh, kataku sambil meraih keranjang roti. Mungkin 20 menit, tergantung lalu lintas. Cara ruangan itu mencondongkan badan mendengar jawaban itu, rasanya hampir lucu. Bukan sekadar rasa ingin tahu, haus akan detail, akan kendali, akan konteks yang tak pernah mereka cari sebelumnya. Itu adalah jenis perhatian yang belum pernah kuterima di meja itu selama bertahun-tahun, mungkin selamanya. Senyum Brad sekilas muncul di tepinya. 20 menit, ulangnya dengan nada santai yang dipaksakan. Tempat macam apa ini? Aku tidak langsung menjawab. Aku menguleni rotiku dengan mentega. Lalu, masih tenang, masih sama sekali tidak terganggu, aku berkata, kurang lebih dari 4.000 kaki persegi. Saat itulah energinya berubah untuk selamanya. Lisa bersiul pelan. Barb mengerjap keras. Tangan Diane menegang di sekitar garpunya. Bahkan Brad sedikit bersandar, rahangnya menegang saat ia memproses angka itu. Itu bukan bualan. Aku tidak mengatakannya seolah-olah itu mengesankan. Aku mengatakannya seolah-olah itu biasa saja, seolah-olah itu hanya fakta. Dan itu, lebih dari sekadar angka itu sendiri, yang membuat mereka gelisah. Diane memaksakan senyum. Wah, kedengarannya lumayan, katanya. Tapi, tidakkah menurutmu itu agak berlebihan untuk seseorang yang sendirian? Itulah dia, tarikan balik yang halus, naluri untuk membingkainya kembali, untuk mengingatkan saya bahwa kesuksesan, jika tidak dibagikan sesuai keinginan mereka, tidaklah berarti. Saya menatapnya dan mengangguk pelan dan mudah. Mungkin, kataku, tapi aku sudah membayar lunas, jadi tidak terlalu membebani. Wajahnya berkedut. Tangan Brad mencengkeram gelasnya erat-erat. Dan begitu saja, cerita yang mereka ceritakan tentangku mulai terlepas dari genggaman mereka. Diane berusaha tetap tenang, tetapi aku bisa melihat tanda-tanda kecil ketegangan. Bahunya menegang, cara jari-jarinya mencengkeram garpunya seolah-olah garpu itu akan melayang jika ia tidak menahannya. Sudah berapa lama kau menyimpannya? Tanyanya. Ada sesuatu di balik nadanya sekarang, bukan sekadar rasa ingin tahu, sesuatu yang lebih rapuh, sedikit terlalu sopan, seperti seseorang yang berusaha menyembunyikan seberapa jauh ia merasa tertinggal dalam percakapan yang ia kira sedang ia pimpin. Hampir setahun, kataku selesai. Matanya melirik ke arah Brad. Seringainya goyah, cukup untuk memperlihatkan retakannya. Ia meneguk anggurnya, tetapi cengkeramannya di gelas terasa kaku. Setahun penuh, dan mereka tidak tahu apa-apa, tidak ada pesta pindah rumah, tidak ada foto, tidak ada jejak remah roti di media sosial, tidak ada apa-apa. Aku telah membangun sesuatu yang sepenuhnya milikku, dan mereka melewatkannya karena mereka tidak pernah berpikir untuk bertanya. Diane mencoba lagi. Kenapa kau tidak memberitahu kami? Suaranya tidak tajam kali ini. Lebih lembut, tetapi tidak hangat, terluka, dan itu baru. Aku memiringkan kepala sedikit, seolah butuh waktu untuk berpikir. Tapi ternyata tidak. Kurasa itu memang tidak pernah terpikirkan, kataku, aku membiarkan kata-katanya mengendap. Dia tak punya jawaban, tak ada jawaban mudah. Brad tertawa kecil. Ayolah, Natalie, katanya sambil menggelengkan kepala. Rumah itu urusan yang cukup besar. Agak aneh merahasiakannya, ya? Aku membalas tatapannya dengan tenang. Tidak juga, kataku. Memangnya tidak ada yang pernah bertanya.
Brad duduk sedikit ke depan, sikunya bersandar di tepi meja, seolah bersiap untuk kembali mendominasi. Tempat seperti apa yang kau beli? Tanyanya. Nadanya terdengar santai di permukaan, tetapi ada sesuatu di baliknya, sesuatu yang dipaksakan, seolah-olah ia sudah mencoba membentuk narasi sebelum detailnya muncul. Aku tahu persis apa yang dia lakukan. Aku sudah melihatnya selama bertahun-tahun. Mengecilkan, mengalihkan, mengabaikan. Aku tidak memberinya kepuasan dengan terburu-buru menjawab. Aku mengambil gelas anggurku, memutarnya perlahan, menyesapnya pelan-pelan. Lalu, aku menatapnya langsung. Oh, kataku, seolah baru saja terlintas dalam pikiranku, ini lebih besar dari punyamu. Keheningan yang menyusul terasa seketika. Tidak tertegun, tidak tersinggung, hanya hening, seolah ruangan itu butuh waktu sejenak untuk mencerna apa yang baru saja dikatakan. Senyum Brad kembali muncul, hanya sedikit di sudut, tetapi jemarinya mencengkeram gelasnya erat-erat. Rahangnya menegang. Ia tidak suka berada di posisi yang kurang menguntungkan. Tidak di sini, tidak di depan Diane, tidak di meja ini, di mana, sekian lama, ia menjadi orang yang tak tersentuh. Diane mengerjap cepat. Ia membuka mulut, lalu menutupnya lagi, tanpa bantahan yang cerdik, tanpa pujian yang protektif. Bibi Barb, yang selalu penasaran, mencondongkan badan. Lebih besar? Tanyanya. Seberapa besar yang kita bicarakan? Aku tidak langsung menjawab. Kubiarkan mereka menginginkannya, membiarkan mereka duduk di ruang asing tanpa mengetahui segalanya tentangku. Akhirnya, ku jawab dengan enteng, lebih dari 4.000 kaki persegi. Terengah-engah pelan Barb terasa hampir lucu. Napas Diane tercekat, dan Brad tidak berkata sepatah kata pun, tetapi ia memang tidak perlu melakukannya. Keheningannya sudah cukup menjelaskan. Diane mencoba memulihkan diri. Ia menggenggam kedua tangannya di pangkuan, duduk lebih tegak, dan memaksakan senyum yang tak sampai ke matanya. Wah, rumah Brad juga indah, katanya riang, suaranya agak terlalu keras. Dan lingkungannya bagus sekali, investasi yang cerdas. Brad mengembuskan napas melalui hidung dan duduk lebih tegak, jelas bersyukur atas bantuan itu. Ya, katanya. Kau tahu, real estate itu soal waktu. Aku dapat tawaran bagus. Bibi Barb memiringkan kepalanya. Tunggu, katanya sambil meletakkan garpunya. Kamu belum bayar lunas? Pertanyaan itu lebih menyakitkan daripada yang ia inginkan. Pertanyaan itu mengiris jalinan narasi Diane hanya dengan satu kalimat. Brad terdiam, hanya sepersekian detik, tetapi cukup lama. Yah, tidak, akunya. Kebanyakan orang tidak, kan? Bukan begitu cara kerjanya. Aku bergumam pelan, lalu mengangguk pelan. Wajar saja, kataku. Beberapa dari kita memang lebih suka tidak berutang apapun kepada siapapun. Brad tidak menjawab. Rahangnya terkatup rapat. Buku-buku jarinya memutih di dasar gelas anggurnya, dan aku tahu aku baru saja menyentuh sesuatu. Untuk pertama kalinya, bocah emas itu tidak tampak seemas itu. Aku bersandar di kursiku, membiarkan jari-jariku menyentuh pinggiran piringku, dan mengalihkan pandanganku ke arahnya. Jadi, kataku lembut, bagaimana hipotekmu, Brad? Mulutnya berkedut. Hampir tak terlihat, tapi ada. Diane menatap ke tengah kami, jelas merasakan ketegangan itu, tapi belum mengerti kemana arahnya. Brad baik-baik saja, katanya cepat. Dia bertanggung jawab. Selalu begitu. Aku memiringkan kepalaku. Benarkah? Mata Brad melirik ke arahku, menyipit. Kau suka bicara tentang kesuksesan, kataku datar. Kau suka bersikap seolah sudah tahu segalanya. Tapi sebenarnya, kau tidak benar-benar membeli rumah itu, kan? Dia membeku, dan untuk sepersekian detik, saya melihat sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya dalam dirinya, ketakutan. Kamu apa? Tanya Diane, menatapnya tajam. Dia ngomongin apa? Aku tak berkedip. Kau sudah bilang padanya, Brad? Tanyaku, suaranya lembut tapi mantap. Bahwa kau hampir tak bisa bertahan. Bahwa kau sudah menghabiskan kartu kreditmu hanya untuk membayar uang muka. Bahwa Ban memiliki sebagian besar dari apa yang kau klaim sebagai milikmu? Keheningan yang menyusul terasa begitu pekat. Diane menatap Brad seolah-olah ia orang asing. Brad membuka mulut, tetapi tak ada suara yang keluar. Kau bohong, katanya akhirnya, datar dan putus asa.
Kau tidak tahu apa yang kau bicarakan. Aku mencondongkan tubuh ke depan, menyandarkan siku dengan ringan di atas meja. Kalau aku bohong, kataku, coba tunjukkan ibu laporan bankmu, saldo KPRMU, dan skor kreditmu. Dia tak bergerak, tak bicara, dan hanya itu bukti yang dibutuhkan siapapun. Serbet Diane terpilin di antara jari-jarinya, seolah-olah bisa menahan ruangan itu. Brad, bisiknya, katakan padaku dia salah. Dia tertawa, suara tajam dan kering yang akhirnya runtuh dengan sendirinya. Dia cuma mau ribut, katanya sambil melambaikan tangan, acuh tak acuh. Dia nggak tahu apa yang dia bicarakan. Aku tak gentar. Aku tak meninggikan suaraku. Kalau aku salah, kataku, buktikan saja. Hanya itu saja, tanpa teriakan, tanpa tuduhan, hanya kata-kata yang tenang dan terukur. Dan itu lebih menyakitkan baginya daripada teriakan. Rahang Brad menegang begitu keras hingga aku bisa melihat ototnya berkedut di bawah kulitnya. Diane menatapnya, benar-benar menatapnya, mungkin untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Kepastian di wajahnya lenyap, digantikan oleh sesuatu yang lebih berat, keraguan. Tunjukkan padaku, katanya. Brad, tunjukkan padaku. Ia membuka mulut, lalu menutupnya. Tangannya menyisir rambutnya, dan tiba-tiba, ia tampak gelisah. Ia tampak seperti anak laki-laki yang terjebak dalam kebohongan yang terlalu besar untuk dijelaskan. Akhirnya, suaranya terdengar, kecil dan terdesak. Baiklah, gumamnya. 300. Napas Diane keluar dari paru-parunya perlahan, terdengar embusan napas yang panjang. 300.000, tanyanya, nyaris tak bisa berkata-kata. Tidak seburuk itu, ujarnya cepat. Ini sementara. Aku punya rencana. Aku sedang merestrukturisasi. Tapi apapun yang dikatakannya tak penting. Mantranya telah pupus. Selama bertahun-tahun, ia telah memamerkannya bak piala, seolah semua yang disentuhnya berubah menjadi emas. Dan kini, di ruangan yang sama tempat ia menghabiskan puluhan tahun memujinya, kebenaran duduk di antara mereka bak tamu ketiga di meja makan. Kau biarkan aku memberitahu semua orang bahwa kau membeli rumah itu langsung, kata Diane, suaranya bergetar. Kau biarkan aku percaya. Aku tidak memintamu, potongnya, suaranya serak. Tapi sudah terlambat. Citra yang selama ini ia bungkus sebagai identitasnya. Brad, si sukses, Brad, teladan, telah retak, dan semua orang di meja itu bisa melihatnya. Aku duduk diam. Tak perlu memutar pisau. Pisau itu sudah menancap cukup dalam. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, Diane tak tahu harus berkata apa. Dan Brad, dia tampak seperti orang yang membangun kerajaannya di atas pasir dan baru saja mendengar ombak datang. Keheningan setelah pengakuannya tidaklah canggung. Keheningan itu terasa mencekam. Lisa duduk bersandar, matanya terbelalak. Bibi Bart mengerjapkan mata ke arah piringnya, seolah ia lupa cara memegang garpu. Bahkan kalkun pun terasa lebih cepat dingin di udara. Lutut Brad memantul di bawah meja, energi gugupnya tak tersalurkan. Ia tampak seperti pria yang mengandalkan satu hal seumur hidupnya, bahwa, apapun yang terjadi, Diane akan selalu berada di sisinya. Namun, Diane tak berbicara. Ia hanya menatapnya, diam, tak bergerak, tangannya terlipat di pangkuannya. Seolah-olah ia pun telah menyerah, dia menoleh ke arahku. Kau pikir kau menang di sini? Bentaknya. Kau benar-benar ingin mempermalukanku di Thanksgiving, Natalie? Aku tidak meninggikan suaraku. Aku tidak perlu. Aku tidak mempermalukanmu, kataku datar. Kau sendiri yang melakukannya. Lubang hidungnya mengembang, rahangnya kembali menegang, tetapi kali ini, ia tak bisa membalas, tak ada komentar sinis, hanya napas pendek dan defensif. Aku menatap Diane. Kau tak pernah bertanya tentang karierku, hidupku, pilihanku, kataku, suaraku tenang namun tak terbantahkan. Kau berasumsi kalau aku tidak seperti Brad, aku gagal. Tapi aku tidak gagal. Aku hanya berhenti melapor pada sistem yang tak pernah melibatkanku. Bibirnya sedikit terbuka, mungkin sebuah protes, tetapi tak sepatah kata pun terucap. Untuk waktu yang lama, aku meyakinkan diri sendiri bahwa pilih kasihnya tak penting, bahwa aku tak peduli. Namun kini, melihat wajahnya berubah di bawah beban kenyataan, aku menyadari hal lain. Aku tak pernah membutuhkan harga dirinya. Aku hanya membutuhkan kejujurannya. Dan itu, akhirnya,
Mulai terlihat, Brad tiba-tiba berdiri, kursinya tergesek keras ke lantai. Aku sudah selesai, gumamnya. Aku tidak perlu duduk di sini dan dihakimi. Lucu, kataku sambil melipat serbetku. Itulah yang kulakukan selama bertahun-tahun. Dia tidak menjawab. Dia hanya berjalan pergi. Suara langkah kakinya yang menjauh di lorong adalah suara paling keras di rumah itu. Ketika pintu depan tertutup di belakangnya, Diane masih belum bergerak, tetapi ada sesuatu di ruangan itu yang bergerak. Dan kali ini, perubahan itu tidak sementara. Itu melekat, aku tidak langsung bicara. Aku membiarkan keheningan itu bernapas. Diane duduk diam, jari-jarinya mencengkeram erat pangkuannya. Matanya tak beralih dari ambang pintu tempat Brad menghilang, tetapi ekspresinya, tak lagi bangga, tak lagi yakin, hanya kehilangan. Untuk sekali ini, orang yang tertinggal di ruangan bersamanya bukanlah orang yang perlu dijelaskan, melainkan dirinya. Kau selalu mengira aku tertinggal, kataku pelan. Kau tak pernah bertanya kemana aku sebenarnya pergi. Tatapannya kemudian beralih padaku. Perlahan, seolah ia ragu ingin menatap mataku, tapi ia tetap melakukannya. Apa kau benar-benar berpikir aku tak pernah peduli? Tanyanya, dan ada sesuatu yang lebih lembut dalam suaranya. Tipis, hampir seperti usang. Kurasa kau peduli dengan versi diriku yang bisa kau pahami, jawabku. Yang tidak menantang pandanganmu tentang kesuksesan, yang membiarkanmu mengukur segalanya berdasarkan luas bangunan, jabatan, dan cerita-cerita sopan yang bisa kau ceritakan pada teman-temanmu. Ia mengerjap sekali, dua kali, lalu menunduk menatap tangannya. Bibi Barb berdeham. Natalie, katanya lembut, kenapa kau tidak memberitahu siapapun apa yang sedang kau bangun? Aku tersenyum, tidak getir, tidak sombong, hanya jujur. Karena tak seorang pun dari kalian pernah bertanya. Tidak juga. Mereka bertanya tentang liburan, tentang cuaca, tapi tidak tentang malam-malam panjang yang kuhabiskan untuk membangun bisnisku, tidak tentang risiko yang kuambil atau kemenangan yang tak seorang pun lihat. Mereka bahkan tidak bertanya apakah aku baik-baik saja ketika aku melewatkan 2 Thanksgiving berturut-turut. Mereka hanya berasumsi aku sedang melayang. Diane menatapku lagi, dan kali ini, aku melihat sesuatu yang sudah bertahun-tahun tak kulihat, bukan penyesalan, melainkan pengakuan. Mungkin, untuk pertama kalinya, ia tak lagi melihatku melalui lensa perbandingan. Mungkin sekarang, ia melihat perempuan yang diam-diam telah melakukan apa yang tak seorang pun dari mereka pikir bisa ia lakukan dan tak perlu mereka lakukan. Aku berdiri perlahan, tanpa terburu-buru, tanpa dramatisasi, hanya gesekan pelan kursiku dan beban setiap Thanksgiving yang telah berlalu. Aku meraih tasku, menyelipkan talinya di bahu, membetulkan mantelku dengan ketenangan yang sudah bertahun-tahun tak kurasakan. Tak seorang pun bicara. Diane tidak menghentikanku. Dia tidak memintaku untuk tetap tinggal. Dia tidak mencoba menyelamatkan apapun yang tersisa di antara kami. Dan mungkin itulah hal yang paling jelas dari semuanya, aku memandang sekeliling ruangan untuk terakhir kalinya. Kursi kosong Brad bagaikan tanda seru untuk sepanjang malam. Bibi Barb menatap piringnya, tangannya terlipat erat. Lisa menatapku, hanya menatap, seolah-olah ia baru pertama kali melihatku dan berusaha mengejar. Aku menoleh ke Diane. Matanya berkilat. Bibirnya terbuka, tetapi ia tak berkata apa-apa, hanya menatapku, seolah menanti pukulan terakhir, komentar kejam, celaan penuh kemenangan. Tapi aku tak butuh itu. Aku pergi bukan untuk menyakiti siapapun. Aku pergi karena, akhirnya, aku tak berutang penjelasan kepada siapapun di sini. Lain kali kalau kamu ingin tahu tentang hidupku, kataku dengan suara mantap, rendah, tanpa nada, mungkin cobalah untuk benar-benar mendengarkan. Dan dengan itu, aku membuka pintu depan. Udara malam yang dingin menerpa wajahku, segar dan tenang, sebuah dunia di luar ruang makan ini di mana aku bukanlah bayangan, perbandingan, atau kekecewaan seseorang. Hanya aku. Aku melangkah keluar. Tak ada tepuk tangan, tak ada desahan, tak ada kata-kata terakhir yang terucap. Hanya kedamaian.